kembali lagi bersama saya di Forum Edukasi Transportasi Indonesia. Lanjut kita belajar PTV Visum untuk episode 2 kali ini. Ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas untuk bagaimana cara membuat notes, kemudian link, kemudian konektor, kemudian zona, sampai kita bisa mengklasifikasikannya untuk jalan provinsi atau nasional berwarna kuning, kemudian jalan perkotaan berwarna hitam seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengklasifikasikannya zona 1, 2, 3, 4 menjadi masing-masing warna seperti ini. Buat teman-teman yang belum tahu caranya, silahkan disimak di video kita yang sebelumnya, yang di episode pertama. Oke, lanjut saja. Setelah kita selesai membuat zona, yang selanjutnya kita adalah membuat konektor. Tujuannya apa sih untuk membuat konektor itu? Ya, tujuannya agar perjalanan dari zona, dari pusat zona atau sentroid kita bisa menyebutnya, terhubung ke link atau ke jalan. Tentunya harus dihubungkan dengan node. Jadi caranya kita klik menu konektor di sebelah kiri ini. Nah, kemudian kita pilih plus untuk insert mode. Kalau panah ini untuk kita edit mode ya. Kemudian kita buat konektor untuk zona 1, misal taruh di sini. Nah, ini nah, seperti ini cara membuat konektor ya. Jadi kita menghubungkan pusat zona dengan node terdekat ya, kemudian yang ini kita hubungkan yang ini. Nah, dengan ini dan yang terakhir kemudian konektor sudah terbuat. Nah, jadi ada 4 konektor kan. Nah, jadi dari sentroid atau pusat zonanya sudah terhubung ke node atau link dari jalan ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memasukkan matriks atau asal tujuan perjalanan atau matriks OD, origin destination, dari antar zona. Cara yang cukup mudah, teman-teman lihat toolbar di atas ini. Nah, kita klik menu dimen, kemudian transport system atau modes atau dimen segment. Nah, kemudian dari 3 toolbar di atas kita klik dimen segment, kita pilih grid. Untuk kodenya kita masukkan, kita ingin menganalisis sebuah mobil penumpang atau kendaraan pribadi ya, kita klik NP. Nah, kemudian namanya kita ganti mobil penumpang, mode-nya car, kemudian okupansi rate-nya 1, ini settingan default ya. Klik OK, klik OK. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat matriks. Untuk membuat matriks, teman-teman lihat di toolbar sebelah kiri, sebelah kanannya network, ini ada matriks, kemudian kita plus. Di sini kita akan menambahkan matriks, nomornya biar tetap nomor 1, kemudian kode matriks adalah MPLHR, kemudian sini LHR mobil penumpang. Nah, untuk tipe matriksnya kemudian tetap ya dimen matrix, ini settingan default. Buat teman-teman yang ingin menyesuaikan settingannya, silahkan sesuai dengan kebutuhan dan apa yang ingin teman-teman analisis. Dan kita klik OK. Nah, sudah muncul di sini tampilan matriks asal dan tujuan. Karena tadi kita hanya membuat 4 zona, mungkin muncul beberapa pertanyaan, kenapa untuk pergerakan intrazona, misal dari zona 1 ke 1 di sini nilainya 0, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, bisa
silakan teman-teman baca lagi buku OVR-nya. Hal ini mungkin sudah tercantum di buku OVR Setamim. Kita menggunakan analisis metode apa, langsung silakan. Setelah itu silakan teman-teman masukkan, kalau teman-teman berdasarkan hasil survei, misal survei home interview atau survei RSI, teman-teman juga bisa memasukkan datanya yang berasal dari Microsoft Excel. Perlu diingat, untuk matriks yang berasal dari Microsoft Excel, format filenya dapat diimpor dengan extension .mtx. Karena kali ini kita hanya untuk belajar, jadi kita masukkan angkanya sesuai dengan kebutuhan kita, seperti ini. Teman-teman dapat simak, terserah teman-teman semua mau diisi berapa. Nah, caranya untuk melihat, kita klik ini tadi untuk tampilan seperti ini. Nah, dapat kita lihat misal pergerakan dari zona 1, nah dari zona 2 ke 1, 3 ke 1, begitupun seterusnya teman-teman. Pastikan tidak ada yang salah. Setelah matriks selesai dibuat dan teman-teman visualisasikan seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah dengan klik menu dimen, kemudian dimen data. Nah, di sini sudah muncul dimen segmen. Untuk matriks mobil penumpang ini kan masih kosong. Nah, kita masukkan matriks yang sudah kita buat tadi seperti ini. Terus seterusnya kita biarkan saja, sudah settingan default ya. Ini untuk analisis sederhana mobil penumpang. Oke, setelah itu lanjut kita akan melakukan pembebanan. Cara yang cukup mudah. Di toolbar atas kita klik calculate, kemudian prosedur sequence, kita pilih create. Nah, ini beberapa pembebanan yang dapat teman-teman lakukan, diantaranya untuk pembebanan kendaraan pribadi, kemudian public transport, kemudian dan seterusnya. Mungkin ada yang ingin melakukan analisis multimoda, kemudian analisis public transport, analisis penumpang dari public transport. Semuanya ada beberapa fitur yang disajikan oleh aplikasi PTV Visum ini. Kita akan melakukan sebagai contoh untuk tutorial kali ini, kita akan melakukan analisis di bagian public transport segment. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tadi, kemudian di reference object kita pilih mobil penumpang karena kita ingin menganalisis mobil penumpang tadi. Oke, kita kemudian, nah untuk varian atau file segmen pembebanan apa yang ingin metode pembebanan apa yang ingin kita lakukan, silahkan teman-teman pilih. Biasanya ada EU, all or nothing, ataupun yang lainnya. Kita pilih baru saja. Kemudian untuk mengeksekusi perintah pembebanan ini, kita klik. Nah, berikut dapat teman-teman lihat hasil dari pembebanan yang kita lakukan. Ketebalan garis dari masing-masing perjalanan ini menentukan seberapa besar pembebanannya ya. Ini hanya untuk contoh simpel saja, untuk lebih detailnya bisa teman-teman coba sendiri. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin melakukan pembebanan, misal membandingkan pembebanan dari mobil penumpang dengan kendaraan umum misalnya. Langkahnya tetap sama, teman-teman isi dulu seperti tadi matriksnya, kemudian di operasi grid ini teman-teman tambahkan ini. Mungkin akan kita bahas lebihnya di episode berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini yang bisa dapat saya sampaikan dan saya berikan ke teman-teman. Mungkin bila ada kesalahan atau pembenaran dari teman-teman, saya terbuka, silahkan teman-teman sampaikan, bisa melalui email ataupun di kolom komentar. Oke, terima kasih dan
tetap produktif.